Tapi ini yang paling dari 4 itu yang paling mustajab malah ini doa al-akh fi dhuhril ghaib. Doa saudara ketika tidak di sampingnya. Itu sesama saudara mukmin saja sudah seperti itu. Apalagi kepada ulama. Dawuhnya Imam Ibnul Arabi itu cerita ketika seseorang membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kan ada semoga salam untuk kami dan untuk para orang-orang soleh. Ini apa yang terjadi ketika orang sholat membaca itu? Ini kan mendoakan orang soleh, ya kan? Yang terjadi adalah seluruh orang soleh yang berstatus orang soleh ini akan membalas salam kita. Wah, ini sudah anugerah sekali. Kita didoakan wali-wali orang soleh. Ya, mendoakan itu kan ya sebenarnya bukan hanya ulama. Mendoakan orang lain itu sudah malah itu salah satu metode ijabah. Karena kalau kita mendoakan orang lain, nanti ada malaikat walaka mislu dzalik. Didoakan malaikat, kamu juga akan dapat yang sama. Namanya, ya Allah, semoga teman saya ini namanya ini diberi kesehatan. Nanti malaikat, kamu juga semoga sama. Doa sampean dengan doa malaikat, doa kita dengan malaikat kira-kira mandi mana? Makanya ada ulama yang dawuh, justru kamu kalau kepengen mustajab, doakan orang lain. Karena itu akan mustajab. Kalau di kitabnya Abu Yazid Muhammad ada masalah haji itu, ada beberapa orang yang mustajab sekali doanya. Orang mazlum, orang haji biasanya kan dimintai doa ya kan dari haji itu pulang. Terus orang perang, ada lagi orang doaul akh li akhihi fi dzuril ghaib. Ketika ada saudara mendoakan saudaranya ketika tidak di sampingnya maksudnya. Ini mustajab, dan dari 4 itu yang paling mustajab justru itu, bukan orang mazlum, bukan. Padahal orang mazlum itu mustajab sekali walau kafir. Tapi ini yang paling dari 4 itu yang paling mustajab malah ini doa al-akh fi dhuhril ghaib. Doa saudara ketika tidak di sampingnya. Itu sesama saudara mukmin saja sudah seperti itu. Apalagi kepada ulama. Cuman kalau kepada ulama itu apa namanya? Kita harus pakai adab juga. Mendoakan ulama, mendoakan guru kita lah katakannya. Umpamanya dulu ada siapa wafat, ada Habib Salim As-Satiri wafat, ada Mbah Mun wafat, ada ulama hebat-hebat sing ya zahir batin. Masa kita mendoakan terus menganggap beliau butuh doa kita, kan sangat sangat tidak mungkin lah, ya kan. Wong kita itu bisa ngaji saja dari guru, dari ulama. Kok kita merasa ulama butuh kita, kan lucu. Itu kan logika yang sangat terbalik. Maka secara logika saja sudah tidak masuk akal. Sudah masuk akal. Sama lah. Ini khawatirnya sul adab keyakinan seperti itu, khawatirnya nanti naik lagi ketika baca sholawat kepada Kanjeng Nabi merasa dibutuhkan doa kita. Lah padahal itu sudah dibantah ulama dalam beberapa kitab, dihabisi betul logika seperti itu. Dihabisi betul. Bahkan di kitab diterangkan, kadang orang baca dalail sampai nangis-nangis karena merasa doanya dikabulkan, merasa Gusti Allah betul-betul memberi rahmat takdim kepada Kanjeng Nabi, memberikan wasilah seperti doa sholawat, wab'athu maqamam mahmuda. Membayangkan seperti itu, doanya dikabulkan Gusti Allah, Kanjeng Nabi mulia, tapi dalam bayangannya itu barokah doanya. Padahal kamu tidak usah doa, kan Gusti Allah sudah bersolawat. Apa nilainya sholawat kamu? Bang Gusti Allah sudah mendahului innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Baru setelah itu kan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Artinya kita harus berpikir, terus sholawat kita itu nilainya apa ketika Gusti Allah sudah bersolawat? Nilainya itu karena kita ridho dengan perintahnya, mau melaksanakan perintahnya, dan itu sesuai dengan apa yang
dilakukan Gusti Allah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi yang berpengaruh itu solawatnya Gusti Allah. Kalau kita kebalik, justru barokahnya membaca solawat kita yang dapat. Harusnya begitu. Barokahnya membaca solawat kita yang dapat. Bukan Kanjeng Nabi dapat karena kita bacakan solawat. Itu terlalu tidak takzim pada Kanjeng Nabi. Terlalu menganggap kecil Kanjeng Nabi. Seperti orang maksiat didoakan wali terus disafaati, kan itu memang iya. Tapi masa kita menganggap Kanjeng Nabi seperti itu? Dapat berkah dari doanya umatnya, kan lucu, justru umatnya itu yang butuh didoakan. Sama mendoakan orang soleh, guru-guru kita, para ulama, para aulia, itu kita ada adab seperti itu. Kalau berpikir mereka butuh pada kita, ya kacau, ziarah-ziarah ke wali-wali terus merasa kan loh, sampean bisa dapat, kita bisa dapat iman Islam itu dulu juga perjuangan ulama-ulama yang kita ziarahi kan, yang kita doakan. Nah, itu logikanya begitu. Terus ada lagi contoh begini, biar mudah saja. Di manakibnya Imam Syafi'i itu ada, Imam Syafi'i itu setiap sakit itu selalu kirim utusan minta doa pada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu cucunya Kanjeng Nabi, keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan itu di Mesir. Keramat betul itu, keramat betul. Dan selalu didoakan, kalau doakan sembuh. Nah, pas Imam Syafi'i itu mendekati wafat, sakit yang wafat itu, minta doa pada Sayyidah Nafisah, tidak seperti biasanya, tidak didoakan sembuh. Utusannya menyampaikan bahwa tidak berdoa untuk sembuh, biasanya berdoa untuk sembuh, terus sembuh. Ini enggak, ini berdoa semoga diampuni Gusti Allah atau bagaimana, kurang lebih doa akhirat lah. Imam Syafi'i dengar cerita itu langsung paham, oh berarti ini sudah wafat saya ini. Biasanya doa sembuh, ini enggak. Jadi beliau langsung begitu. Akhirnya beliau wasiat kalau saya mati tolong disolati sama Sayyidah Nafisah. Minta mohon untuk disolati Sayyidah Nafisah. Akhirnya betul beliau wafat, terus jenazahnya dibawa ke dalamnya Sayyidah Nafisah. Karena Sayyidah Nafisah itu di dalam soimah, ahli puasa enggak. Karena cita-citanya pengen wafat dalam puasa. Jadi dibawa ke dalam, disolati, terus setelah itu disolati masyarakat umum, para ulama masyarakat. Nah ini ada orang soleh atau bagaimana ya, saya agak lupa ceritanya di manakibnya itu dapat isaroh, dawuh, entah itu mimpi atau hatif ya. Intinya bahwa semua orang yang mensolati Imam Syafi'i itu diampuni Gusti Allah dosanya, barokah mensolati Imam Syafi'i. Nah berarti mana yang dapat manfaat? Orang yang nyolati Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i? Iya kan? Nah itu begitu. Lah mereka murid-muridnya Imam Syafi'i, masyarakat Imam Syafi'i, ngajinya juga sama beliau, kenal agama juga sama beliau. Ya logikanya kan begitu. Logikanya kan begitu. Makanya ada lagi di I'anatul Thalibin itu ada janjian buka di masalah sholat itu kan ada Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin tasyahud. Itu di sana di I'anah itu ingat saya itu ada dawuhnya Imam Ibnul Arabi, itu cerita ketika seseorang membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, kan ada semoga salam untuk kami dan untuk para orang-orang soleh. Ini apa yang terjadi ketika orang sholat membaca itu? Ini kan mendoakan orang soleh ya kan? Yang terjadi adalah seluruh orang soleh yang berstatus orang soleh ini akan membalas salam kita. Wah ini sudah anugerah sekali, kita didoakan wali-wali orang soleh. Padahal solihin itu kan ada solihin minal anbiya wal mursalin, solihin minal malaika, solihin minal aulia, solihin banyak sekali. Ada juga yang namanya solikin. Ini terus di situ dijelaskan kalau orang soleh ini pas sibuk karena istighraq dan sibuk dengan Tuhannya, dengan Gusti Allah yang istighraq, maka Gusti Allah akan mewakili menjawab. Jadi kita barokahnya itu malah dapat jawaban dari Gusti Allah. Cuman kan kita enggak dengar, ini dawuhnya ulama loh ya. Gusti Allah yang akan jawab. Wah, coba bayangkan barokahnya orang soleh, kita dapat salam
dibalas salam kita oleh Gusti Allah langsung, karena yang kita salami, kalau yang pas orang solehnya itu istighraq dengan Gusti Allah, sedang larut dengan Gusti Allah, sibuk ndak larut terus ndak bisa konsen yang lainnya, maka Gusti Allah yang akan menggantikan. Loh, kita bisa dapat balasan dari Gusti Allah itu barokahnya siapa? Mendoakan orang soleh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti siapa yang dapat manfaat? Kita atau orang soleh? Nah, jangan sampai terbalik. Ini kalau terbalik dengan ulama, lama-lama bisa terbalik dengan Kanjeng Nabi, itu lebih berbahaya lagi, lebih suladab. Dan sholawat yang dengan cara berpikir seperti itu, kalau di kitab itu enggak nganu itu. Walaupun sampai nangis-nangis, terenyuh, tapi itu nurnya seperti redup. Seperti redup. Karena dia suul adab dalam etikot, meyakini koyok-koyok Kanjeng Nabi itu seperti tidak agung gitu loh.